tentang petunjuk ujian akhir semester untuk semester ini. Pertama yang perlu saudara tahu bahwa ini adalah petunjuk mengerjakan soal akhir semester mata kuliah etika pemerintahan kelas 7. Nah, jawaban dikerjakan oleh masing-masing peserta kuliah atau bersifat individual, ya. Yang kedua, yang ketiga, setiap peserta kuliah menjawab, mengomentari atau memberi keterangan lebih lanjut terhadap beberapa studi kasus yang segera akan saya sampaikan. Ada 2 studi kasus yang nanti saudara memberi komentar. Yang keempat, setiap jawaban merupakan pengembangan. Jadi saudara bisa mengembangkan, menambahkan, menguatkan, dan atau hal-hal lain yang menurut saudara itu relevan, yang sesuai dengan materi kuliah kita. Nah, bisa juga dari konsep teori materi kuliah yang pernah saya sampaikan sebagai alat untuk membahasnya, unit analisis untuk membahasnya. Yang kelima, pastilah ya, makin berbobot jawaban, maka makin tinggi potensi untuk memperoleh nilai yang maksimal. Yang keenam, jawaban cukup ditulis di kolom komentar YouTube dari unggahan konten ini. Tentu saja tidak perlu terlalu panjang, tapi cukup pada poinnya karena ada keterbatasan kolom, kapasitas kolom tentu saja. Sedapatnya harus dimanfaatkan sebaik mungkin, kendati pun tidak dalam sedikit sekali, tetapi juga jangan terlalu panjang. Nah, ketujuh, kasus pertama yang nanti akan kita saksikan itu dikerjakan oleh peserta kuliah yang nomor presensinya itu genap. Nah, sedangkan kasus kedua dikerjakan peserta kuliah yang nomor presensinya ganjil. Ingat ya, baik-baik. Lalu jawaban ditunggu paling lama pada Jumat akhir pekan ini, 15 Desember 2023 pukul 23 waktu Indonesia Barat. Masih cukup waktu ya. Nah, ini dia kasus pertama. Clipping di sebelah kanan kita itu adalah arsip koran yang saya dapatkan dari Perpustakaan Nasional mengenai peristiwa yang mengharukan. Bupati Kudus itu mendapatkan rumah dari rakyatnya. Ini benar-benar jarang ya terjadi, bahkan mungkin cerita mimpi di siang hari kalau zaman sekarang tentang perilaku para pejabat kita. Clipping ini memuat kisah inspiratif mantan Bupati Kudus yang sangat sederhana namun dicintai oleh rakyatnya. Seluruh waktu semasa dia menjabat hanya untuk kepentingan rakyatnya. Nah, di suatu waktu terdengar bahwa mantan bupati, tentu saja setelah pensiun, tidak memiliki rumah pribadi. Anda bayangkan, tidak memiliki rumah pribadi. Rakyat Kudus demi mendengar itu kemudian rame-rame mengumpulkan uang dan terkumpullah sebanyak 250.000, lalu memberinya membelikannya atas uang tadi itu, dan uang itu sorry rumah itu diberikannya kepada mantan bupatinya tadi. Nah, pertanyaan yang mesti saudara-saudara jawab, pelajaran apa yang dapat dipetik dari kisah ini? Lalu yang kedua, apakah sosok sosok seperti Bupati Kudus waktu itu sekarang ini ada? Contohnya enggak di Indonesia. Apakah sosok-sosok seperti Bupati Kudus kala itu ada di Indonesia sekarang ini? Dan bagaimana etika pemerintahan membahas persoalan ini? Cermati baik-baik, baca artikelnya di sebelah kanan sedapat mungkin karena ini lama gitu ya. Nah, yang kedua. Nah, saudara lihat, ini adalah gambar saya, diskusi saya dengan Pak Bangkit, dosen kita, lulusan Nagoya, Jepang.
Beliau ini hafal banget tentang perilaku masyarakat Jepang karena cukup lama sejak S2 hingga S3 ada di Jepang terhadap kasus yang setahun yang lalu sangat menghebohkan, terutama dari situ kita bisa mengukur bagaimana perilaku pejabat. Tragedi Kanjuruhan. Tragedi ini ya Teman-teman, saya seperti yang bisa kita lihat. bersebelahan dengan Bangkit Wirjawan. Ya, Bangkit ini pernah lama tinggal di Jepang, ya cukup lama, dan paham tentang budaya Jepang. Bang Bangkit, kalau ente lihat ya, sekarang kan lagi publik ya masih membahas soal ini, soal tragedi Kanjuruhan. Ya. Dalam perspektif budaya Jepang, apa kira-kira yang bakal terjadi setelah itu? Ya, yang pertama, masyarakat Jepang itu masyarakat yang sangat disiplin, Pak. Mereka peduli pada regulasi aturan. Mereka pasti pertama kali mereka bongkar. Ini yang salah, Nah, aturannya di mana? Kenapa sampai tragedi ini terjadi pada Sabtu yang kedua, 1 Oktober harganya masyarakat yang 2022 malunya sangat tinggi. Di Stadion Kanjuruhan, Malang ya. Itu mereka akan mengaku salah di depan publik. Semua yang terlibat, semua yang bertanggung jawab itu akan pertandingan sepak bola kesebelasan antara Persebaya Surabaya dan Arema struktur bawah FC Malang. Panpel ya, panitia pelaksana. Pertandingan ini berakhir ricuh hingga memakan korban. Ini luar biasa ya, terlalu banyak. 679 orang meninggal. Inilah dikenal sebagai tragedi Kanjuruhan. Rinciannya 131 orang meninggal dan 547 orang terluka, luka-luka. Jadi poinnya berarti pertanggungjawaban. Penyebab utama tragedi ini adalah ulah aparat keamanan yang menyemprotkan gas air mata ke arah penonton. Dan mereka nggak akan hidup dengan rasa malu itu. Putusan pengadilan Surabaya memvonis ringan bahkan membebaskan para terdakwa. Kalau bentuk pertanggungjawaban paling ekstrim ya bunuh diri ya. Sampai banyak kasus yang seperti itu. Mungkin kalau kita mungkin nggak seperti itu ya Pak. Iya, iya. Tapi pertanggungjawaban mundur dan tahu diri gitu ya. Iya. Itu sih. Nah, itu bagian dari budaya malu ya. Betul. Same cultures ya. Ini kita masih kurang ya. Ya, bukan sangat kurang, nggak ada itu. Nggak ada. Oke, thank you. Ya, makasih. Yeah. Anehnya, para pejabat dan pihak terkait ini dia pada mulanya tidak ada yang mau bertanggung jawab. Setelah didesak oleh masyarakat, publik kita, bahkan kalau Anda tahu, yang namanya seluruh dunia sebelum melakukan pertandingan di klub-klub Eropa, di seluruh dunia bahkan, Amerika Latin, itu sebelum pertandingan selalu mengheningkan cipta untuk mendoakan para korban. Dan benar-benar memalukan kalau menurut saya dari sisi pertanggungjawaban pejabat publik yang seharusnya merasa bertanggung jawab. Dengan apa yang disampaikan oleh Pak Bangke tadi, saya ingin mengajukan pertanyaan, 3 pertanyaan. Pertama, pelajaran apa yang dapat dipetik dari tragedi ini, terutama dari sisi pengelolaan manajemen crowd ya, manajemen massa. Karena di materi kuliah kita juga ada. Yang kedua, bagaimana budaya malu dan budaya bersalah, shame culture dan guilt culture yang pernah saya sampaikan para pejabat publik kita pada umumnya sekarang ini. Dan apa perbedaan budaya malu dan budaya bersalah antara pejabat di Indonesia dan di Jepang. Sebagaimana secara sekilas tadi disampaikan oleh Pak Panggit. Nah, selebihnya saudara bisa mempelajari di TikTok yang linknya seperti terlihat di layar monitor. Dari di luar ini, seperti yang saya sampaikan, bab 1 hingga bab 7 sebagai komponen penilaian tugas yang nanti akan diintegrasikan dengan hasil dari UAS ini. Saya rasa itu selamat mengerjakan. Jangan lupa periksa ketentuannya, tanggalnya, dan akhirnya saya berharap saudara jangan lupa untuk menuliskan di kolom komentar nanti nama dan kelas ya.